kamu kelas 6, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa kembali ya. Kali ini Budi akan memberikan penjelasan tentang ciri-ciri khusus hewan ya. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian dalam mengerjakan tugas dan lebih memahami lagi materi ciri-ciri khusus hewan. Mari kita mulai anak-anak pembelajarannya. Di video kali ini kita akan membahas tentang ciri khusus hewan. Ciri khusus yang dimiliki makhluk hidup merupakan pembeda dengan makhluk yang lainnya. Fungsi ciri khusus pada hewan: 1. Mencari makan. Yang kedua, beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, melindungi diri dari musuhnya. Ciri khusus yang dimiliki oleh cicak untuk melindungi diri dari musuhnya adalah dengan memutuskan ekornya atau autotomi. Yang kedua, kaki cicak memiliki bantalan perekat agar dapat menempel di tembok, serta memiliki lidah panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. Ciri khusus yang dimiliki bebek. Bebek dapat berenang karena kakinya memiliki selaput renang. Pada saat berenang, bulu bebek tidak basah karena pada bulunya terdapat lapisan minyak. Paruh bebek berbentuk skop untuk memudahkan mencari makan. Kelelawar adalah hewan yang aktif di malam hari sehingga disebut dengan hewan nokturnal. Ciri khusus yang lain, dia juga punya kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan mendeteksi letak mangsa berdasarkan pantulan bunyi. Onta adalah hewan yang hidup di daerah kering atau gurun pasir. Punya ciri khusus, punuknya digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Kakinya besar dan panjang agar tidak terprosok ke dalam pasir. Memiliki bulu mata yang panjang dan lebat agar tidak kemasukan debu. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan atau dikenal dengan mimikri, serta memiliki lidah panjang dan lengket untuk memudahkan menangkap mangsanya. Ciri khusus yang dimiliki oleh jerapah adalah memiliki leher yang panjang, berfungsi untuk menggapai makanan yang ada di atasnya. Sedangkan pada landak, tubuhnya berduri, berfungsi untuk melindungi diri dari musuh-musuhnya. Ciri khusus yang dimiliki kura-kura untuk melindungi diri dari musuhnya adalah berupa tempurung. Walang sangit melindungi diri dari musuhnya dengan cara mengeluarkan bau busuk, sedangkan ular memiliki bisa yang beracun. Burung pelikan adalah burung pemakan ikan, memiliki ciri khusus yaitu paruhnya berkantung. Kemudian yang kedua adalah beruang kutub. Beruang kutub hidup di daerah yang sangat dingin di permukaan bumi, yaitu di kutub. Untuk dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut, beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian, yaitu rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu, dan lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin. Kamuflase adalah kemampuan yang dimiliki hewan untuk menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya dengan lingkungan di sekitarnya, dengan cara memanfaatkan warna atau bentuk tubuhnya agar sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga adalah kelelawar. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Yang keempat adalah burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa pada malam hari. Kemudian yang kelima adalah lumba-lumba dan paus. Kedua mamalia ini hidup di laut. Alat pernapasannya berupa paru-paru. Oleh karena itu, kedua hewan ini kerap muncul ke permukaan laut jika akan menghirup oksigen. Sama seperti kelelawar, kedua hewan ini juga memiliki kemampuan ekolokasi. Kemudian yang kedua adalah cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Beberapa jenis hewannya adalah, yang pertama adalah cicak dan tokek. Cicak dan tokek dapat melindungi dirinya dari pemangsa dengan dua cara,
yaitu telapak kaki yang memiliki perekat sehingga memudahkannya merayap di dinding. Yang kedua, kemampuan autotomi, yaitu memutuskan ekor untuk mengelabui pemangsa. Nah, hewan kedua adalah bunglon. Bunglon memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulitnya sesuai kondisi lingkungan. Tujuannya untuk mengelabui pemangsa dan juga memudahkannya untuk mendapatkan mangsa. Yang ketiga adalah walang sangit. Walang sangit dapat mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang keempat adalah landak. Landak memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsa. Yang kelima adalah kalajengking. Kalajengking memiliki sengat beracun di bagian ekor untuk menyerang musuh. Yang keenam, cumi-cumi. Cumi-cumi dapat menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindari diri dari pemangsa. Yang ketujuh adalah ikan buntal. Ikan buntal memiliki kemampuan menggembungkan tubuh untuk perlindungan diri. Setelah itu, ikan ini juga memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang terakhir adalah terenggiling dan kaki seribu. Terenggiling dan kaki seribu memiliki struktur kulit yang keras. Saat terancam, kedua hewan ini akan menggulungkan diri sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsanya. Itulah 8 hewan yang beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, beberapa istilah penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah kamuflase. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya, belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Yang kedua adalah mimikri. Contohnya adalah bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Yang ketiga adalah autotomi atau melepas bagian tubuh. Contohnya adalah cicak. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Nah, yang keempat adalah menggulungkan diri. Contohnya adalah terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari pemangsa atau dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai.